Kemunculan Samsung Galaxy Young langsung memikat para anak muda pada zamannya. Meskipun bukan Android Samsung yang pertama di Indonesia, namun keberhasilan Samsung Galaxy Young membuka jalan untuk seri Samsung Galaxy di masa depan. Dengan bentuk yang mini dan fitur yang terbilang cukup canggih di zamannya, membuat Samsung Galaxy Young populer saat itu. Kali ini kita akan membahas sebuah perusahaan teknologi asal Korea Selatan yang kokoh berdiri 3 dekade lamanya. Dan siapa sangka perusahaan ini memiliki akar yang sama sekali bukan dari bidang teknologi. Pada tanggal 12 Juni 2025, Forbes menempatkan Samsung sebagai perusahaan teknologi perangkat keras dan peralatan terbesar ke-19 di dunia. Ini di bawah 8 peringkat dari Apple yang menempati posisi ke-11. Samsung sudah seperti toko palu gada. Apa yang lu mau, gue ada. Mulai dari perangkat seluler seperti smartphone, tablet, dan laptop, hingga produk elektronik rumah tangga seperti TV, kulkas, dan mesin cuci. Selain itu, Samsung juga memproduksi komponen seperti panel LCD, LED, chip memori, serta perangkat penyimpanan seperti SSD. Bagaimana Samsung memulai itu semua? Apakah sama seperti Apple yang memulai bisnis komputernya dari garasi? Atau Samsung punya resep sendiri dalam memulai bisnisnya? Perlu kalian ketahui, Samsung awalnya tidak bergerak dalam bidang elektronik, apalagi teknologi komputerisasi. Justru Samsung berawal dari sebuah toko retail yang mengolah ikan kering, mie, daging, dan sayuran. Lalu, bagaimana sebuah toko retail berkembang menjadi perusahaan teknologi? Di video kali ini kita akan membahas perjalanan yang luar biasa dari Samsung. Pada tahun 1938, Lee Byung-chul, anak dari keluarga pemilik tanah luas di Wiryong, pindah ke Daegu dan mendirikan Samsung Sanghu. Dalam bahasa Korea, Samsung berarti 3 bintang. Nama ini dipilih oleh pendiri Samsung untuk mencerminkan visinya agar perusahaan menjadi besar, kuat, dan abadi seperti bintang di langit. Samsung pun mulai berbisnis sebagai sebuah toko retail dengan 4 orang pegawai di Sudong. Toko ini awalnya memperdagangkan ikan kering, mie, serta bahan makanan yang ditanam di daerah sekitar. Karena berkembang dengan baik, kemudian Lee memindahkan kantor pusatnya ke Seoul pada tahun 1947. With the enemy falling back to the Han River, United Nations. Saat Perang Korea pecah, Lee terpaksa meninggalkan Seoul. Dan ia pun mendirikan sebuah pabrik gula di Busan dengan nama Cheoljedang. Pada tahun 1954, Lee membangun pabrik wol di Chimsandong, Daegu. Dan merupakan pabrik wol terbesar di Korea Selatan pada saat itu. Samsung kemudian berekspansi ke sejumlah sektor seperti asuransi, sekuritas, dan retail. Pada tahun 1947, Cho Hong-jae, pendiri Hyosung Group, bersama pendiri Samsung, Lee Byung-chul, berinvestasi pada sebuah perusahaan baru yang diberi nama Samsung Mulsan Gongsa atau Samsung Trading Corporation. Perusahaan tersebut kini berkembang menjadi Samsung C&T Corporation. Setelah beberapa tahun, Cho dan Lee berpisah karena memiliki gaya manajemen yang berbeda. Samsung Group dipisah menjadi Samsung Group, Hyosung Group, Hankook Tire, dan sejumlah perusahaan lain. Samsung, the name of new semiconductors generation, will open the 21st century. Pada akhir dekade 1960-an, Samsung Group masuk ke industri elektronik. Perusahaan ini membentuk sejumlah divisi yang terkait dengan elektronik, seperti
Samsung Electronic Device, Samsung Electromechanic, Samsung Corning, dan Samsung Semiconductor and Telecommunication, serta membuat pabriknya di Suwon. Produk elektronik pertama Samsung adalah televisi hitam putih. Pada tahun 1980, Samsung mengakuisisi Hanguk Jeonja Tongsin asal Gumi dan resmi masuk ke industri perangkat keras telekomunikasi. Produk pertamanya adalah switchboard yang kemudian dikembangkan menjadi pusat produksi telepon, LCD, dan faksimil. Selanjutnya menjadi produksi ponsel Samsung. Samsung kemudian menggabungkan semua aktivitas bisnis yang terkait dengan elektronik seperti PCR, microwave, telepon seluler, dan lain-lain ke Samsung Electronics pada dekade 1980-an. Kemudian pada tahun 1982, Samsung menciptakan personal komputer pertama yang dinamakan Samsung Personal Computer 1000 atau SPC 1000 dan hanya dijual di Korea Selatan. Menggunakan sebuah pita kaset audio untuk memuat dan menyimpan data. 우리는 삼성 퍼스컴 가족. 삼성 퍼스컴 떠났다. 향년 78세 고암 이병철의 죽음이었다. 그는 누구였는가? 일찍이 세계의 언론은 그의 존재를 이렇게 Setelah Lee meninggal pada tahun 1987, Samsung Group dibagi menjadi 5 grup bisnis, yakni Samsung Group, Shinsegae Group, toko diskon dan toko serba, CC Group, makanan, bahan kimia, hiburan, dan logistik, Hansol Group, kertas dan telekomunikasi, dan Jonggang Group, media. Namun saat ini semua grup tersebut bersifat independen dan bukan merupakan bagian atau terkait dengan Samsung Group. Pada tahun 1990-an dan 2000-an, Samsung mengalami pertumbuhan eksponensial dan menjadi salah satu merek elektronik ternama di dunia. Keberhasilan Samsung didorong oleh fokusnya pada inovasi, kualitas, dan desain yang menarik. Saat ini, Samsung dikenal sebagai produsen berbagai produk elektronik, termasuk smartphone, tablet, televisi, semikonduktor, dan peralatan rumah tangga. Salah satu contohnya, Samsung Galaxy S Series adalah salah satu smartphone paling populer di dunia. Dan Samsung QLED TV adalah salah satu televisi terbaik di pasaran. Samsung dengan segala sepak terjangnya di dunia bisnis, dari retail hingga teknologi, membuat Samsung kaya akan pengalaman. Dan sampai saat ini, selama 3 dekade, mereka tetap membuat dunia terkesan dengan inovasinya. Keberhasilan ini berkat konsistensi dan tetap menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan. Alhasil, selama 3 dekade, Samsung mampu meyakinkan konsumennya di tengah gempuran merek-merek baru lain yang bermunculan.